Upacara bendera dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda Kamis 28 Oktober 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan barisannya. Seluruh peserta, siap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara pada hari Kamis, 28 Oktober 2021, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda via virtual siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, khususnya pahlawan yang berjuang untuk semangat pemuda di Indonesia, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengingat setiap perbuatan, setiap perjuangan yang mereka telah lakukan untuk kehidupan pada masa ini. Hening cipta, mulai.
Hening Cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkeadilan rakyat Indonesia dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami murid-murid Sekolah Kristen Kasih Karunia berjanji. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Amanat oleh pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Yang saya hormati, Kepala Sekolah Pak Tony Kota Barat, MPDK, yang saya juga hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Kasih Karunia. Selamat pagi semuanya. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya, senang sekali kalau pada kesempatan hari ini saya dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian dalam rangka memperingati hari yang luar biasa pada hari ini, di mana 93 tahun yang lalu, ya, sudah 93 tahun sejak ikrar resolusi pemuda itu diungkapkan oleh para pemuda di Indonesia. Maka itu kita memaknai ini, tim OSIS yang luar biasa telah menentukan sebuah tema yang tentunya menggugah setiap hati kita, yaitu adalah Spirit of Youth, ya, Spirit of Youth become a good impact. Karena saya percaya Sumpah Pemuda ini tidak terlepas dari yang namanya spirit, ya, atau yang bisa kita sebut semangat. Nah, ikrar Sumpah Pemuda tersebut muncul karena adanya semangat yang timbul dari pemuda-pemuda di Indonesia pada zaman dahulu. Ya, kita tahu bahwa semangat itu juga yang menjadi api, ya, api kegerakan masyarakat Indonesia untuk bersatu. Ya, semua yang di rumah katakan bersatu. Ya, bersatu dari semangat ini, karena kita tahu ya Indonesia terdiri dari berbagai suku, ya, bahkan bahasa dan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu kita patut syukuri hari ini, karena hari ini kita tidak lagi berbeda-beda, ya, meskipun ada yang datang dari suku Batak, ya, suku Jawa, ada juga yang orang Manado, Ambon, Papua, ya, semua menjadi sebuah kesatuan, ya, yaitu adalah pemuda-pemudi Indonesia. Ini luar biasa ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Semangat inilah yang membuat kita tidak terpecah-pecah. Ya. Tadi Erlando sudah membacakan dengan baik sekali apa yang menjadi ikrar pemuda di Indonesia. Dan yang harus kita renungkan saat ini adalah apakah kita masih memegang ikrar itu dalam kehidupan saat ini? Apakah kita masih membeda-bedakan satu dengan yang lainnya? Kalau masih kita membeda-bedakan, yuk mari kita periksa kembali diri kita. Mari kita benahi diri kita agar ikrar Sumpah Pemuda itu tidak hilang esensinya, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi itu tadi yang pertama, ikrar atau semangat Sumpah Pemuda berbicara tentang semangat, ya. Semua katakan semangat. Oke. Nah, kalau kita lihat dari setiap kata-kata yang ada di Sumpah Pemuda yang tadi kita sudah dengarkan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, ya, tanah air Indonesia. Ya, tentu saja ini harus kita maknai, ya, sebagai semangat perjuangan kita.
Ya, perjuangan kita saat ini bukan melawan penjajah, ya, bukan melawan bangsa lain yang ingin menguasai negeri kita, tetapi perjuangan kita saat ini adalah melawan apa yang menjadi rintangan kita dalam belajar. Ya, anak-anak sekalian, khususnya di masa-masa pandemi ini, kita harus berjuang untuk mengatasi segala keterbatasan yang kita punya ketika kita belajar. Ya, kita lawan kemalasan kita. Ya, kita lawan segala kenikmatan atau kenyamanan yang membuat kita tidak belajar, tidak berprestasi lebih lagi. Ya. Jadi semangat itu harus terus dikobarkan. Jangan kita di rumah hanya asik bermain game, nonton Netflix seharian, ya. Boleh sih nonton-nonton, tapi yuk, apakah kita harus renungkan lagi, apakah kita habis waktunya untuk hal-hal yang sebetulnya mungkin kurang penting bagi kita, ya. Jadi mari kita terus tingkatkan semangat kita, ya. Kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, ya. Ini sudah jelas bahwa kita adalah satu kesatuan, ya. Indonesia tidak berbicara tentang perpecahan, tetapi berbicara tentang kesatuan. Ya, kalau kita tahu sila ketiga di Pancasila adalah persatuan Indonesia, ya, maka itu kita harus bersatu, ya. Kemudian ini yang menarik, ini di poin terakhir dikatakan bahwa kami menjunjung. Wah, coba kita garis bawahi ya kata menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih? Coba kita renungkan kenapa harus ada kata menjunjung. Karena kita tahu bahwa bahasa itu di Indonesia bukan hanya satu ya. Ada bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa Jawa, bahasa Nias mungkin. Ya. Jadi dari berbagai bahasa, suku dan latar belakang itu, meskipun kita berbeda-beda dari cara komunikasi kita, budaya kita, ya, tetapi bahasa Indonesia lah yang mempersatukan kita, ya. Bahasa Indonesia lah yang membuat, ya, kalau kita belajar dari sejarah, ya, kita tahu bahwa pada saat itu, ya, kita mengenal yang namanya Bapak Muhammad Yamin, ya, yang berasal dari Sumatera. Kemudian kita juga belajar di sejarah, kita tahu ada yang namanya pemuda Yohanes Leimena yang berasal dari Ambon, ya, kemudian Kaca Sungkana yang berasal dari Madura, kemudian kita ambil contoh lagi Cornelius Senduk, ya, dari Jong Celebes, artinya dari Manado sana, ya. Jadi setiap perbedaan-perbedaan mereka tidak menjadi halangan. Bahasa-bahasa yang mereka miliki, setiap latar belakang yang mereka miliki tidak menjadi halangan. Karena mereka tahu, meskipun saya orang Jawa, meskipun Anda orang Sumatera, Ambon, Manado, tetapi kita adalah satu, yaitu adalah pemuda-pemudi Indonesia. Dan bahasa Indonesia lah yang mempersatukan kita. Bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa yang mempererat hubungan kita di bangsa ini. Ya, itu harus menjadi semangat kita. Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, ya, maka akan diguncangkan Indonesia ini, akan mengguncang Indonesia. Bayangkan betapa dahsyatnya pemuda itu di bangsa kita. Ya. Nah, kita juga harus punya semangat itu, ya. Beri aku 10 siswa-siswi SMA Kasih Karunia, maka aku akan mengguncang Taman Palem misalnya. Ya, dalam hal apa? Dalam hal prestasi. Ya. Prestasi macam-macam dalam nilai akademik kita, ya, mungkin kita ikut
olimpiade, perlombaan-perlombaan, kompetisi yang memacu kita ya, bahkan bisa meningkatkan bakat kita ya dalam berbagai hal. Matematika, yuk yang jago matematika, yuk tingkatkan matematikanya, perdalam. Kita unggul di bidang matematika. Yang pintar bahasa Inggris, yuk kita perdalam grammar, kita terus praktis ya. Yang pintar misalnya dalam hal seni musik, yuk kita terus kuasai itu ya supaya kita bisa unggul dalam hal bermusik, seni rupa, atau bahkan biologi, hal-hal seperti kimia. Jadi kita harus menjadi bangsa yang unggul, ya pemuda-pemudi yang unggul. Ya. Kalau ada 10 siswa-siswi SMA Kasih Karunia aja deh, 10 aja nih, kita bisa mengguncang Taman Palem ini, atau bahkan mengguncang Jakarta Barat, ibu kota, bahkan Indonesia. Ya, ini luar biasa. Jadi yuk mari kita maknai Sumpah Pemuda hari ini sebagai spirit of youth, ya, spirit of youth, semangat pemuda agar kita menjadi good impact, dampak yang baik dalam prestasi kita. Ya, dan jangan sampai semangat ini ya, jangan sampai semangat ini hilang dari kehidupan kita. Ya, karena kita tahu perjuangan untuk mempersatukan berbagai pemuda dari berbagai latar belakang ini menempuh perjalanan yang cukup panjang. Ya, jadi mari kita hargai dan mari kita terus kobarkan semangat ini di era saat ini. Ya, mari kita jadikan juga ini sebagai semangat kita dalam belajar. Ya. Agar kita menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang berkualitas, memiliki impact yang baik juga bagi keluarga. Papa mama kita bangga karena kita punya prestasi yang unggul. Keluarga kita bangga, ya, sekolah bangga, ya, bahkan negara ini juga bangga punya pemuda-pemudi Indonesia seperti kalian. Ya, jadi yuk jangan patah semangat, terus kobarkan semangat ini agar kita menjadi dampak yang baik dimanapun dan kapanpun berada. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat hari, Sumpah Pemuda. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Pembacaan doa. Siap, gerak. Guru-guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala nikmat karunia yang Kau berikan kepada kami semua sehingga kami dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan Kau terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan tidur yang nyenyak dari malam hingga pagi ini sehingga kami dapat bangun kembali dan dapat melakukan aktivitas kami dengan semangat. Dan Kau juga berkati negara Indonesia ini yang memiliki berbagai macam perbedaan. Kau berkati agar kita dapat bersatu untuk menciptakan negara Indonesia yang lebih maju. Dan Kau berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami maupun tidak mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara pada hari Kamis 28 Oktober 2021 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda via virtual telah selesai dilaksanakan.
Siap, bubarkan. Upacara selesai.